Baik, di sini saya akan mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala 2 yang dimana ibu merasa ada dorongan kuat mengeran, ibu merasa regangan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina, perineum tampak menonjol, vulva dan sphincter ani membuka. Selanjutnya di sini saya akan memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan untuk mematahkan ampul oksitosin dan memasukkan alat suntik sekali pakai 2,5 mili ke dalam wadah partus set. Selanjutnya saya akan memakai celemek plastik. Kemudian saya akan memastikan lengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan sarung tangan DTT pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam. Selanjutnya saya akan mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan isi dengan oksitosin dan letakkan kembali ke dalam wadah partus set. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan di sini saya akan membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah dengan gerakan vulva ke perineum. Baik, di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah. Baik, selanjutnya di sini saya akan mencelupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan meredamnya dalam larutan klorin. Selanjutnya di sini saya akan memeriksa denyut jantung bayi janin setelah kontraksi uterus selesai. Di sini saya akan memastikan denyut jantungnya normal. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik-baik. Ibu di sini pembukaannya sudah lengkap ya dan keadaan janinnya baik. Di sini ibu silakan untuk mengeran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin mengejan. Baik, di sini saya akan meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk mengeran pada saat ada his. Bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman. Baik ibu, di sini silakan setengah duduk ya. Oke, sudah nyaman. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pimpinan mengeran pada ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk mengeran. Di sini saya akan menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi nyaman. Jika ibu belum merasa dorongan untuk mengeran dalam 60 menit, di sini saya akan meletakkan handuk bersih untuk mengeringkan mengeringkan bayi di perut ibu jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Baik, selanjutnya di sini saya akan meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu. Selanjutnya di sini saya akan membuka tutup partus set dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahannya. Selanjutnya saya akan memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Selanjutnya saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5-6 cm, memasang handuk bersih untuk mengeringkan janin pada perut ibu. Memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin. Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan. Selanjutnya di sini setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang kepala secara biparietal, menganjurkan kepada untuk mengeram saat kontraksi dengan lembut, gerakan kepala ke arah bawah dan disal hingga bahu depan muncul ke bawah arkus pubis. Baik ibu, silakan mengeram. Oke. Baik, mengeran lagi ya ibu. Di sini setelah bahunya lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan, dan siku bagian bawah. Gunakan tangan atas untuk melusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas. Selanjutnya setelah badan dan lengannya lahir,
Tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong dan tungkai bawah janin. Untuk memegang tungkai bawah, selipkan jari telunjuk tangan kiri di antara kedua lutut janin. Selanjutnya selambatan dan lengan lahir. Selanjutnya melakukan penilaian selintas, apakah bayi menangis kuat dan atau bernafas tanpa kesulitan, apakah bayi bergerak aktif. Di sini menangis kuat dan bergerak aktif. Di sini saya akan mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan vernix. Baik, di sini saya akan ganti handuk basah dengan handuk kain yang kering, membiarkan bayi di atas perut ibu. Selanjutnya saya akan memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberitahu, baik ibu, di sini saya akan menyuntikkan oksitosin ya ibu, agar uterus berkontraksi baik. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit intramuskuler di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Baik, di sini selanjutnya setelah 2 menit pasca kelahiran, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Kemudian mendorong isi tali pusat ke arah distal dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm dengan klem. Baik, selanjutnya di sini dengan satu tangan pegang tali pusat yang telah dijepit, lindungi perut bayi dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara 2 klem tersebut. Baik, selanjutnya dengan satu tangan, selanjutnya saya akan mengikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi, kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasangkan topi di kepala bayi. Selanjutnya memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Kemudian saya akan meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simfisis untuk mendeteksi, tangan lain menegangkan tali pusat. Selanjutnya, setelah uterus berkontraksi, saya akan menegangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsokranial. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan peregangan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mulai prosedur. Di sini saya akan melakukan peregangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas. Baik, di sini saya akan minta ibu mengeran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir. Tetap lakukan tekanan dorsokranial. Setelah plasenta tampak pada vulva, di sini teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati. Baik, ibu, ayo. Di sini saya bila perlu terasa ada tahanan, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta. Baik, di sini segera setelah plasenta lahir melakukan massage pada fundus uteri dengan menggosokkan fundus uteri secara sirkuler pada bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik. Selanjutnya di sini saya akan periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotilodon dan selaput kedepan sudah lahir lengkap dan masukkan ke dalam kantong plastik yang tersedia.
Selanjutnya, di sini saya akan evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum, melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan. Selanjutnya, saya akan memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan per vaginam. Selanjutnya, saya akan membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit pada kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Selanjutnya, di sini setelah 1 jam melakukan penimbangan atau pengukuran bayi, beri tetes mata, antibiotik profilaksis, dan vitamin K 1 mg intramuskuler pada paha kiri anterolateral. Selanjutnya, setelah 1 jam pemberian vitamin K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan kontralateral. Selanjutnya, saya akan melakukan pemantauan kontraksi untuk mencegah perdarahan per vaginam. Di sini saya akan mengajarkan ibu atau keluarga cara melakukan massage uterus dan menilai kontraksi. Di sini saya akan evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah, kemudian saya akan memeriksa nadi ibu dengan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Selanjutnya, memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik. Selanjutnya, menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi. Kemudian cuci dan bilas peralatan setelah dekontaminasi. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Selanjutnya, membersihkan ibu dengan menggunakan air DTT, membersihkan sisa cairan ketuban, lendir, dan darah. Bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering. Baik ibu, permisi ya. Selanjutnya, di sini saya akan memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum. Selanjutnya, dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%. Selanjutnya, membersihkan sarung tangan ke dalam larutan klorin, melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dengan larutan klorin 0,5%. Jadi saya akan mencuci tangan dan sabun dengan air mengalir dan melengkapi partograf.